Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi tentang absorpsi toksikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana MSc. Dan tak lupa lagi, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Fadli Hapriasa Putra. Yang kedua itu Hafizah Fajrina. Yang ketiga yaitu Indah Sarani, yang keempat yaitu Intan Normalita, yang kelima yaitu Nadia Basya, yang keenam yaitu Noni Anggraini, yang ketujuh yaitu Putri Dia Pangestu, yang kedelapan yaitu Tengku Sarifah. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja kami presentasikan tentang materi kami, yaitu absorpsi toksikan. Yang materi pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian toksikologi. Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Pengaruh yang merugikan ini timbul sebagai akibat terjadinya interaksi di antara agen toksis yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup dengan sistem biologi dari organismenya. Baiklah, materi kedua yang akan disampaikan oleh Hafizah Fajrina. Kepada Hafizah dipersilakan. Yaitu absorpsi. Nah, apa itu absorpsi? Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Secara umum, absorpsi adalah proses penyerapan ke dalam organ tertentu. Sedangkan secara khusus, absorpsi merupakan penyerapan zat yang memasuki tubuh melalui mata, kulit, perut, usus, atau paru-paru. Absorpsi toksikan adalah proses di mana racun mendapatkan pintu masuk ke tubuh. Proses-proses yang menyebabkan zat-zat beracun itu mampu melewati membran-membran tubuh dan memasuki aliran darah adalah dirujuk ke absorpsi. Seperti seseorang bisa menduga, tidak ada sistem yang khusus pada mamalia untuk tujuan tunggal mengenai penyerapan zat-zat beracun. Baik, materi selanjutnya itu ada mengenai jalur masuknya absorpsi. Dapat dilihat dalam slide ada 5 tahapan dari jalur masuknya absorpsi. Yang pertama itu adalah tertelan atau oral. Tertelan efeknya bisa lokal pada saluran cerna dan juga bisa sistemik. Di mana arti kata lokal ini berarti efeknya itu pada bagian tubuh tertentu, sedangkan sistemik pada seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada topikal melalui kulit. Topikal melalui kulit efeknya iritasi lokal tapi juga bisa berakibatkan keracunan sistemik. Yang ketiga ada topikal melalui mata. Topikal melalui mata efek spesifiknya pada mata dan bisa menyebabkan iritasi lokal. Yang keempat ada inhalasi. Arti kata inhalasi sendiri yaitu memberikan obat dengan cara dihirup ke dalam saluran pernafasan, di mana inhalasi iritasi pada saluran nafas atas dan bawah bisa berefek pada absorpsi dan keracunan sistemik. Dan yang terakhir ada injeksi. Injeksi efek sistemik dan iritasi lokal dan juga bisa menyebabkan nekrosis, di mana arti nekrosis ini adalah kematian sel atau jaringan karena penyakit ataupun cedera. Injeksi ini masuk ke dalam tubuh bisa melalui intravena, intramuskular, intraakutan, dan intradermal. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme transport toksikan. Yang pertama yaitu difusi pasif melalui membran fosfolipid. Difusi pasif sebagian toksikan melewati membran sel secara difusi pasif sederhana. Namun, proses terjadinya difusi pasif harus melalui beberapa kondisi, diantaranya yang pertama yaitu gradien konsentrasinya harus mampu melewati membran. Yang kedua, selaput senyawa harus larut dalam lipid. Dan yang ketiga, senyawa harus bersifat non-ion. Yang B, filtrasi lewat pori-pori membran atau poren. Membran sel umumnya memiliki lubang dengan ukuran yang bervariasi tergantung pada sifat dari membran selnya. Pori membran kapiler dan glomerulus ginjal sekitar 70 nanometer dilewati oleh molekul-molekul dengan ukuran yang lebih kecil dari albumin sekitar 60.000. Hal ini memungkinkan lewatnya molekul-molekul yang lebih besar.
Mekanisme absorpsi toksikan yang ketiga yaitu transport dengan perantara molekul pengemban carrier. Transport aktif merupakan proses khusus yang memerlukan pembawa untuk mengikat toksin, membentuk kompleks toksin yang melewati membran. Struktur konformasi, ukuran dan muatan molekul penting dalam menentukan afinitas suatu zat kimia terhadap situs carrier. Transport aktif melibatkan carrier untuk memindahkan molekul melewati membran melawan perbedaan kadar, atau jika molekul itu suatu ion, melawan perbedaan muatan. Transport ini membutuhkan energi metabolisme dan dapat dihambat oleh racun yang mengganggu metabolisme sel. Perhatikan pada gambar. Nah, proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia carrier makromolekuler di satu sisi membran. Kompleks ini lalu berdifusi ke sisi lain, tempat zat kimia itu dilepaskan. Sesudah itu, carrier kembali ke permukaan semula untuk mengulangi proses transport. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Noni. Nah, ada yang D yaitu pencapokan oleh sel atau endositosis. Ada pinositosis dan fagositosis, yang mana merupakan partikel-partikel yang dapat ditelan oleh sel. Jika partikel itu berbentuk padat, proses itu disebut dengan fagositosis. Nah, jika partikel tersebut berbentuk cairan, itu disebut pinositosis. Sistem transport khusus semacam ini itu penting untuk menghilangkan partikel dari alveoli dan menghilangkan racun tertentu dari darah oleh sistem retikular endotelial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses absorpsi toksikan dalam tubuh makhluk hidup. Jalur utama bagi penyerapan toksikan adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun dalam penelitian toksikologi sering digunakan jalur khusus seperti injeksi intraperitoneal, intramuskular, dan subkutan. Alur absorpsi toksikan ada dua, yaitu aliran toksikan dalam tubuh makhluk hidup. Jalur pencernaan atau ingestion, absorpsi dapat terjadi di seluruh saluran cerna. Misalnya, obat-obat tertentu diberikan sebagai tablet sublingual dan suppositoria untuk diserap di sana. Namun, umumnya rektum mulut dan tidak begitu penting bagi absorpsi zat kimia dari lingkungan. Suatu toksikan melewati saluran cerna bersama makanan dan minuman sebagai obat atau zat kimia. Lambung penyerapan asam lemah, contohnya asam benzoat. Usus penyerapan basa lemah, contohnya anilin. Selanjutnya yaitu pernafasan atau inhalation. Tempat utama bagi absorpsi di saluran pernafasan adalah alveoli paru-paru. Ini terutama berlaku untuk gas. Laju absorpsi bergantung pada daya larut gas dalam darah. Semakin mudah larut, semakin cepat absorpsi. Kapasitas absorpsi yang tinggi atau berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, laju aliran darah yang cepat, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Kemudian yaitu kulit atau dermal. Sel epidermis, sel kernel keringat, atau sel sepsia atau masuk melalui folikel rambut. Melalui jalan perkutan harus menembus lapisan luar yang tersusun padat dari sel-sel epidermis yang berzat tanduk dan berkeratin, melalui gram layer dari epidermis, melalui korium, dan terus ke dalam sirkulasi sistemik. Bahan toksik paling banyak terabsorpsi melalui epidermis. Absorpsinya tergantung pada ketipisan kulit, kondisi kulit, kelarutannya dalam aliran darah pada titik singgung. Absorpsi terjadi bila xenobiotika dapat melintasi membran epidermis dan dermis, diserap melalui folikel, sel-sel berkeringat, dan kelenjar sebasea atau minyak. Alur proses absorpsi toksikan yang kedua yaitu aliran toksikan dalam lingkungan. Bahan kimia yang mengandung toksik dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan termasuk industri. Bahan toksik tersebut dapat digunakan dalam jumlah terbatas serta melakukan recycling atau daur ulang untuk mengubah bahan kimia yang toksik menjadi non-toksik. Contohnya adalah pestisida yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk mencegah hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.